baru SMK HKTI Temanggung. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur Alhamdulillah kegiatan MPLS online SMK HKTI Temanggung berjalan dengan lancar sampai dengan hari terakhir sekarang ini. Perkenalkan, saya Ibu Yuni Lestari SSI. Saya salah satu pengajar mata pelajaran sains di SMK HKTI Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang apa itu COVID-19 dan bagaimana cara kita supaya dapat hidup sehat di era new normal. Apa itu coronavirus? Menurut WHO, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit atau infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau sindrom pernapasan Timur Tengah. Ini pernah terjadi di Arab Saudi pada tahun 2012, dan juga Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindrom pernapasan akut. Ini juga pernah terjadi di Cina pada tahun 2003. Lalu jenis virus corona yang baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 atau coronavirus disease 19. Virus corona tergolong zoonotik yang artinya dapat menular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. SARS misalnya ditransmisikan dari luwak ke manusia, sementara MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Menurut berbagai informasi, beberapa jenis virus corona terdapat di beberapa hewan yang hingga saat ini belum menginfeksi manusia. COVID-19 adalah sebuah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus jenis baru yang sebelumnya tidak diidentifikasi pada manusia. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum akhirnya mewabah di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan akhirnya menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Bagaimana gejala COVID-19? Gejala dapat muncul dalam waktu 2-14 hari setelah terpapar virus atau setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Menurut WHO, gejala paling umum adalah demam, lelah, sesak nafas, dan batuk. Beberapa pasien mungkin mengalami keluhan nyeri, hidung tersumbat, dan berlendir, nyeri tenggorokan, ataupun diare. Gejala tersebut biasanya muncul secara bertahap. Sebagian besar orang bisa saja terinfeksi tanpa mengeluhkan gejala. Dan sekitar 80% orang dapat pulih dari penyakit tanpa perlu penanganan khusus. Namun, infeksi virus akan bisa semakin parah bila menyerang kelompok orang yang mempunyai penyakit jantung, paru-paru, diabetes, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, bayi, dan lansia. Bagaimana penularan virus COVID-19? Penularan dapat terjadi melalui droplet atau sebagian kecil air liur pengidap ketika batuk atau bersin, kemudian menyentuh wajah atau tangan orang yang terinfeksi, kemudian menyentuh mata, hidung, ataupun mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, kemudian tinja atau feses. Namun ini jarang terjadi. Apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dan mencegah penularan COVID-19? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah penularan. Namun kita dapat melakukan tindakan preventif untuk melindungi diri dan mencegah penyebaran wabah COVID-19. Antara lain caranya dengan yang pertama, hindari bepergian ke daerah zona merah. Yang kedua, gunakan masker seperti ini saat beraktivitas keluar rumah. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer setelah beraktivitas di luar rumah. Yang keempat, menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang yang bersin atau batuk. Karena ketika seseorang bersin atau batuk, mereka mengeluarkan droplet dari hidung ataupun mulut yang mungkin mengandung virus. Dan apabila jarak kita terlalu dekat, maka droplet bisa saja kita hirup, termasuk virus COVID-19. Jika orang yang bersin atau batuk tersebut positif terinfeksi. Yang kelima, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan sebelum mencuci tangan. Yang keenam, pastikan kita untuk menjaga kebersihan saat batuk dan bersin, yaitu caranya dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Yang kemudian tisu tersebut selanjutnya kita buang ke tempat sampah. Yang ketujuh, tetap di rumah jika kita merasa tidak sehat. Yang kedelapan,
sampaikan ke orang tua untuk memasak daging dan telur hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Yang kesembilan, makan yang cukup dan minum air putih minimal 8 gelas per hari. Yang kesembilan, olahraga secara rutin dan bersifat mandiri. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah jangan lupa berdoa. Nah, seperti itu ya anak-anak, paparan dari apa itu virus COVID-19 dan bagaimana penularannya serta pencegahannya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk perlindungan diri kalian, setidaknya menambah wawasan lah untuk kalian dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.